Jadi saya menghadirkan itu sebagai tawaran. Kalau Anda mau mendengar, belajarlah mendengar. Iya. Makanya suaranya kecil, bagaimana salju jatuh. Halo sahabat Bentara, kita jumpa lagi dalam podcast Bentara Budaya. Jadi seperti seri-seri podcast Bentara Budaya sebelumnya, kita akan menjumpai seniman-seniman dari berbagai daerah di Indonesia. Kita akan berbincang, menggali pengalaman mereka tentang proses kreatif, bagaimana visi berkesenian mereka, kemudian bagaimana juga karya-karya mereka dihadirkan sehingga memperoleh apresiasi dari publik luas. Nah, hari ini saya ada di Bali, tepatnya di Pengosekan Gianyar. Dan hari ini saya akan berbincang dengan komposer dari Bali. Ini merupakan salah satu komposer yang dikenal dengan pendekatannya yang revolusioner. Dan beliau ini sudah kerap juga tampil di Bentara Budaya, di Bentara Budaya Bali tepatnya, dan juga di berbagai festival baik di Indonesia maupun mancanegara. Jadi mari kita sapa, hari ini kita berjumpa dengan Bli Dewa Alit. Selamat pagi, Bli, apa kabar? Baik-baik. Ya, sehat ya Bli ya? Sehat-sehat. Ya, sekarang sedang sibuk apa nih Bli Dewa Alit? Ya, seperti biasanya saya tetap pekerjaan saya sebagai komposer, tentu membuat karya lagi. Ya, oke. Nah, sahabat Bentara, jadi Bli Dewa Alit ini memang dari mudanya sudah akrab dengan dunia gamelan, bahkan dari remaja sudah mulai membuat komposisi sendiri gitu, karena memang Bli Dewa Alit ini dari keluarga seniman ya Bli ya? Ya. Jadi boleh ceritakan Bli Dewa Alit awalnya bisa bersentuhan dengan dunia gamelan itu karena apa? Karena memang dari kedua orang tua juga musisi gamelan atau seperti apa? Iya, saya lahir di Banjar Pengusek ini sendiri. Kebetulan orang tua saya, bapak saya di Mansuro, dia seorang pemain gamelan. Dia spesialnya pemain kendang. Jadi dia punya dua grup waktu saya masih kecil. Itu dia punya grup di Banjar, namanya grup Tunas Mekar Pengusekan, dan juga dia punya grup sendiri Arjo. Arjo itu semacam opera Bali ya, menari dan menyanyi. Jadi saya salah satu orang yang sangat beruntung karena begitu saya dilahirkan, lalu menginjak bayi sudah mendengar musik yang sangat-sangat berkualitas. Di mana kalau saya di Banjar mendengar itu para orang tua latihan tempat klasik, pegongan seperti pelegongan, lelambatan. Sedangkan di rumah saya sendiri, bapak saya sering latihan dengan maestro kendang parjaan, yaitu namanya saya panggil Pekak Lebah ya. Pekak Lebah. Jadi dan juga kadang-kadang dengan grupnya itu Arjan Bali. Waktu itu masih penyanyi seperti Jero Soli ya, dari Kramas. Jadi luar biasa suaranya, cara mereka menyanyi, kedisiplinan sebagai seniman itu saya mengalir begitu saja melihat dan tentu akan mempraktekkan. Jadi itu salah satu keberuntungan saya ya. Jadi masih kecil kita mendengar kesenian-kesenian yang sangat berkualitas. Jadi waktu itu kan orang mendengar musik ataupun orang menonton pertunjukan itu masih mereka ingin mendengar gitu. Belum ada teknologi seperti sekarang ya, pakai speaker pengeras suara. Tentu itu sering mempengaruhi. Ya, jadi karena katakanlah memang sudah dari kecil terbiasa mendengarkan musik gamelan, kemudian itu juga sudah menjadi bagian dari katakanlah
aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi Iya. sering Belidewa jumpai. Kemudian pada akhirnya mempraktekkan mulai bermain gamelan gitu kan Iya, dengan para guru. Iya. Ya. Ya, tentu. Itulah cara saya belajar. Misalnya saya masih kecil, saya ke Banjar, itu latihan grup bapak saya, grup tua-tuanya. Sebelum ada yang kosong, itu belum datang pemainnya, saya masuk di sana, gitu. saya coba gitu kan. Langsung Iya. ada orang yang lebih dewasa, lebih tua, ajarkan saya gitu. Jadi itu proses saya belajar. Tentu di rumah saya itu pertama sekali bapak saya mengajar main kendang. Iya, iya. Nah, pada saat berumur sekitar 9 tahun, itu kakak saya yang paling tua namanya Dua Putu Brato, dia membentuk grup anak-anak di Banjar Pangosekan. Jadi saya sudah mulai terlibat di sana. Di sana saya diajar secara serius oleh kakak saya bagaimana bermain di ensemble gamelan di Skogong. Ya. Jadi kebetulan pada pertama kali di sana saya main pemadi nama instrumennya seperti ini ya. Kemudian pada saya berumur 10 tahun saya sudah dipindahkan ke Ugal. Jadi Ugal itu kan dia memimpin. Di sana saya banyak belajar bagaimana memimpin grup. Tentu sebagai pemimpin di gamelan itu kan kita harus menguasai lebih dari yang lainnya, terutama dari segi bagaimana perasaannya. Kemudian harus percaya diri kan. Kemudian setelah saya ikut grup Dinas Mekar Pangosekan, kita sudah berumur 12 tahun, saya sudah mulai pentas secara serius dan grup dewasanya. Jadi tentu dulu pilihannya main di hotel kan, main di pura-pura, dan juga festival-festival seperti di Pecaksilan Bali dan Pasar gitu kan. Ya seperti itulah pilihan kehidupan seni tradisional kan. Nah kemudian saya ikut juga grup yang lain seperti Semerati di Ubud. Kan kalau sanggar itu kan dia pergeraknya lebih leluasa, lebih bebas daripada grup-grup di Banjar, kan? Karena dia terikat oleh desa adat. Tapi kalau di sanggar itu pergerakannya lebih fokus ya, bisa menjadi sesuatu yang baru ya. Jadi di Semerapih waktu itu kebetulan ada program kami menjadi guru-guru seniman tua di hampir seluruh Bali ya. Juga di sana saya sangat beruntung karena bisa belajar dengan banyak maestro gamelan di Bali. Oh iya, berarti bertemu dengan banyak maestro gamelan itu siapa aja kalau yang bisa ingat? Mungkin ada juga pasti yang sangat berkesan gitu kan atau menginspirasi beliau sampai oh ya saya mau jadi seperti dia. Ada pikiran begitu nggak dulu? Betul ya, itu semuanya mengesankan karena mereka punya keahlian masing-masing ya, dan mereka punya persepsi masing-masing terhadap instrumen yang dia mainkan. Contoh misalnya saya Pak Barato dan Pasar ya, itu saya ingat Pak Pogong juga dari Denpasar, beliau Pak Tembles dari Bantino, beliau sudah hampir semua sudah meninggal sekarang ya. Lalu kalau di Beleleng itu waktu itu Ibu Kasning, walaupun beliau menari. Lalu tentu guru saya yang kami yang paling dekat itu Pak Gandro dari Pelihatan. Banyak tuh itu ya. Masing-masing pelatih itu, guru itu dia tuh punya cara mengajar. Dan kan misalnya beliau mengajar kendang kan. Semuanya punya karakter pribadi gitu. Jadi saya sebagai muridnya saya ingin menangkap itu semua. Lebih saya main ugal ya. Jadi kan kadang-kadang guru kami itu kan sangat praktik dengan rasa. Itu dan saya berusaha masuk di sana agar saya bisa memimpin grup itu dari segi bagaimana memainkan instrumen ugalnya. Bukan memimpin dalam konteks organisasi ya, tapi dalam konteks musikalnya. Ya kalau seperti di orkestra itu memang ada yang konduktornya gitu kan. Jadi kalau dalam gamelan Bali itu posisinya adalah di pemain ugal. Nah, tapi biasanya kan kalau pemain gamelan Bali itu rata-rata mereka harus menguasai semua instrumen. Belidewa Lihat. Jadi harus kendang bisa, ceng-ceng bisa, semuanya bisa. Berarti Belidewa juga menguasai itu dari pengalaman yang kalau ada yang pemain yang tidak hadir, kita yang menggantikan harus masuk. Jadi harus menguasai juga semuanya. Gitu. Secara tradisional itu harus menguasai karena kan kalau kita mau mengajar, kita harus memberikan contoh. Itu kan apa yang disebut mengguru panggul kan, itu mengguru kuping gitu kan. Yang kata-kata yang mengguru-guru itu kan. Itu kan kita harus ngasih contoh
dan orang yang kita ajar itu mengikuti apa yang kita ajarkan. Itu maka kita bisa memainkan jadinya. Jadi kalau orang sampai menjadi guru, mereka dicari sebagai guru itu karena dilihat oleh publik bahwa dia mampu itu. Gitu. Jadi tidak sekedar bagaimana guru itu menunjukkan oh ini idenya begini, oh ini musiknya begini, tetapi dia harus mengajarkan lewat interaksi langsung. Ya. Berarti dari sekian guru atau maestro yang beliau temui itu, apakah mereka masing-masing punya keahlian atau keunggulan selain cara mengajar tadi? Misalnya, oh yang satu ini memang dia ahli di kendang, yang satu ini ahli di ugal seperti tadi itu. Beliau menemui mereka satu persatu itu memang dalam konteks mereka adalah walaupun menguasai semua, tapi mereka ahli juga di satu instrumen. Betul, itu. Ya, misalnya bilanglah Pak Tembles, dari beliau di Libiang Singo, beliau biasa mengajar ke Banjar-Banjar, tapi kan setahu saya keahlian yang paling beliau hebat itu kan main kendang. Jadi kalau beliau main kendang, misalnya gupakan tunggal ya, itu luar biasa. Beda stylenya, ya. Saya akan bilang style di sini dengan misalnya Pak Barato dan Pak Sa. Beliau juga pemain kendang yang hebat. Stylenya berbeda. Ya. Jadi waktu itu kan menarik bagi saya karena bagaimana kita bisa memperkaya diri. Saya sebagai murid, bagaimana saya mengembang diri saya. Tentu dari melihat perbedaan stil itu. Karena di stil ada teknik, ada pola-pola, ada motif-motif. Dan itu menjadi sumber ide. Kebetulan saya senang, sejak kecil memang senang ingin menjadi komposer. Gitu. Ingin selalu menata musik gitu. Ya itu sumber ide. Berarti dari kecil sudah pengen punya cita-cita menjadi komposer gitu. Iya betul. Memang sejak kecil kan saya juga senang menulis satu Bali ya. Itu waktu saya kecil saya ingat sekali. Umur berapa kalau boleh? Itu saya masih SD, saya umur 7 tahun udah mulai ya. Kan nenek saya juga seorang dari Arjo kan. Itu hampir sebelum saya tidur dia pasti nyato. Ketimun Mas, Panbelang Tama, dan banyak lagi. Itu saya pikir itu saya percaya sekali itu memberikan membekali saya untuk bagaimana saya tertarik dengan ilmu tentang menyusun nada-nada atau membuat melodi. Ya, itu saya yakin sekali karena nenek saya dia sambil bercerita nyatwo, dia sambil bernyanyi gitu. Ya itu menanamkan ke dalam diri saya tentang melodi ya, melodi yang jujur ya, yang ekspresi seorang orang tua untuk memberikan pencerahan kepada cucunya ya, agar kedepannya harap dia kan ya menjadi anak yang baik lah. Iya. Cuman kadang kan kalau cita-cita anak kecil bisa berubah gitu ya, beliau apalagi dari usia 7 tahun. Nah, tapi beliau konsisten terus menekuni gamelan, terus konsisten bahwa menjadi komposer gitu. Apakah ada sesuatu hal atau momentum tertentu yang memang akhirnya tuh beliau menetapkan diri bahwa oh ya saya harus jadi komposer, bahwa ya hidup saya ke depannya ini adalah menjadi seorang komposer gitu. Semacam menetapkan pilihan hidup itu ada momentumnya kapan itu beliau? Ya, kalau hal itu saya pikir itu mengalir begitu saja ya. Karena saya tanpa sadar saya menyintai itu. Saya tadi dibekali satu yang mengandung nilai filosofi tentang sebenarnya tentang seni itu. Itu mungkin secara sadar itu di samping itu gen saya sudah memang ada dari kakek-kakek saya kan. Kemudian itu mengalir saja begitu saya menyintainya. Saya belum tahu bahwa apa itu komposer. Saya tahu itu komposer sejak orang menyebut saya komposer gitu. Misalnya Lisa Gorb dan bukunya Musik in Bali, dia menyebut komposer, saya komposer. Kan gitu. Saya begitu peduli dengan
apa disebut saya, Iya, iya. tapi saya peduli dengan saya bagaimana saya Bagaimana berkarya. Karena saya berkarya. menyintai itu. Iya, seperti kata orang Bali, depang anak ngadanin gitu ya. Saya pikir begitu ya. Nah. Tapi kalau terlalu depang anak ngadanin, di era sekarang Agak bisa susah juga. tenggelam ya. Iya, bisa salah juga persepsinya gitu kan. Bisa tenggelam seorang itu. Iya, karena sekarang persepsi semuanya bisa dibentuk ya. Iya. Kemudian Beli Dewa kan 2007 ya, mengakhirnya membuat satu grup dan sekaligus juga perangkat gamelan baru yang disebut gamelan Salukat. Ya. Nah, itu bagaimana inspirasi awalnya dan bagaimana prosesnya kok bisa Beli Dewa akhirnya saya buat gamelan baru deh. Selain buat grup, saya buat gamelan baru itu gimana? Iya, dulu waktu saya masih muda lah, saya ikut grup di Banjar, saya bilang tadi. Kan kesempat kita main gamelan itu kalau tidak untuk pacara, untuk turis kan. Ya. Paling-paling kita hanya bisa menghibur. Kita main di sini di samping kolam berenang, orang sana makan. Kan. Apalagi kita waktu seniman tradisional jarang punya uang gitu. Bahkan pakaian yang kami pakai itu tidak ada kantongnya karena tidak ada untuk menyimpan uang gitu. Lalu kita menghibur orang, kita bermain gamelan sebenarnya dipenuhi oleh rasa lapar gitu. Tetapi saya punya prinsip bagaimana saya mencari cara gitu agar saya tidak merasa terdiskriminasi di tempat seperti Bali ini ya. Bali ini kan destinasi wisata yang sangat populer di dunia. Kan. Biar kita tidak terjebak dalam konteks ini saja gitu. Kalau tidak main di pura, di Pastipa, turis gitu aja. Kemudian saya terus berkembang. Lalu kemudian tahun 87, tahun 98 ya. Pas saya tamat di SI, saya sama kakak-kakak saya membuat Sidomani. Jadi di sana kami lebih leluasa bergerak. Lalu kami mencari guru-guru juga, mencari basic atau dasar bagaimana grup kami bisa bangun dengan solid. Pertama kami mencari anak Ragung Sabo yang itu pelegong yang waktu itu bukan punah ya, sedikit kita dengar ya, jarang kita dengar. Legong Sudarsano Sabo kan. Di sana kami latihan dan grupnya udah muda gitu kan. Kemudian juga saya membuat karya baru di itu, salah satunya Gergel. Ya, itu awalnya saya membuat Gergel itu saya berpikir begini, ini gamelan Sembadano yang dibuat oleh Pak Barato katanya. Tapi saya belum begitu banyak melihat karya yang memang dibuat khusus untuk Sembadano. Ada karya-karya tapi dia mentransfer dari instrumen lain seperti pegambuhan dibawa ke Sembadano. Kan gamelan Sembadano itu di bagian tingginya itu seh pitu, 7 nada dia, di bagian rendahnya seh limo dia. Katanya itu kan gabung dari kebiar dan semar kebulingan. Sehingga di bagian tingginya, nada tingginya ada extra note, ada pemeru istilahnya, daeng dan deung. Gitu. Kemudian saya mulai saya mau buat karya yang memang mandiri di gamelan ini. Ya itulah yang kita ingat sekarang, Gergel. Gergel. Ya. Kemudian ya waktu itu kan tentu banyak orang terkejut kan, termasuk di Sidomani gitu kan. Karena waktu itu masih sangat baru kan untuk Gergel itu, untuk pola-pola seperti itu. Iya. Kan. Berarti Gergel kan 2000. Iya. Belum ada gamelan Salukat, berarti belum ada perangkat ensemble baru ini. Betul. Kan. Berarti itu masih dibuat komposisinya dengan gamelan tanda kutip yang konvensional, yang gamelan Semarandana itu gitu. Nah itu inspirasinya dari mana itu Beli, kalau boleh kita lompat sedikit langsung ke Gergel. Kalau sesungguhnya Semarandana itu kan belum bisa dikatakan juga gamelan konvensional, karena tidak kebiar dia kan. Kemudian saya buat karya itu di Sidomani, kemudian banyak lagi karya lain di Sidomani tentang gamelan Semarandana ya. Tetapi saya tidak puas gitu. Tidak puas. Saya merasa ini gamelan dibuat oleh orang lain, seperti ada yang kurang untuk saya gitu. Makanya sejalan dengan perkembangan komposisi saya, karya saya itu, saya ingin buat gamelan yang lebih leluasa. Saya mendapatkan ide, terutama saya senang tantangan. Karena saya percaya dengan tantangan itu kita bisa menjamah satu hal yang belum kita alami gitu. Nah, kemudian tahun 2005 saya memulai buat gamelan Salukat, ya pesan dulu daunnya.
Kemudian 2006 sudah menjadi pelawah. 2007 saya bentuk grup. Gitu. Jadi secara tuning system waktu pertama sekali dia masih biasa ya, seperti pada umumnya gambaran Serbaguna. Tapi ini kan dia tidak seperti Serbaguna, dia bagian rendahnya juga ada pemerunya. Cuma dari segi sistem pelarasannya saya mendekati cara saya sendiri. Saya tidak ikut saya ini atau saya itu gitu. Tapi saya mencoba menjadi pendekat sendiri. Nah, yang akhirnya pertama saya membuat karya salju gitu, yaitu pada tahun 2000 saya diundang mengajar ke Universitas British Columbia, UBC di Kanada. Di sana saya berinteraksi dengan seniman-seniman di sana, mahasiswa, ya, para dosen, guru-guru musik. Ada kejadian lucu di sana waktu itu. Waktu itu saya mengajar, kan biasa gong itu terakhir ya. Gong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setelah gong 1 baru itu. Tapi kalau di dunia barat kan gong itu di 1. 1, 2 ya. Waktu itu ada 2 guru, saya dan orang dosen di sana. Waktu dia mengasih tahu tukang gongnya di 1, waktu saya mengasih tahu gong setelah 1 kan. Jadi tukang gongnya bingung dia yang pukul mana? Keduanya bur. Jadi di sana saya dapat pengalaman ini tentang perspektif gitu. Karena kalau kita dengar takteknya, bunyinya itu sama. Hasilnya sama. Tapi cara pikirnya ketika dia bermainkan berbeda. Dan cara kita juga mendengar berbeda. Jadi itu kan menarik sesuatu yang sama tapi dilihat berbeda. Atau sebaliknya sesuatu yang berbeda tapi dilihat sama. Nah, kemudian saya balik ke sini, makanya saya kebetulan saya pertama melihat salju, rasa keindahan itu bagi saya ya. Ketika pertama melihat salju itu ya indah gitu. Ya, ketakjuban. Betul. Lalu saya balik ke Bali, saya terinspirasi dari itu. Makanya saya pakai 2 gong. Pertama sekali gamelan suka juli gitu. Nah, kemudian juga untuk saya kita sedang mengalami krisis cara mendengar ya. Kesadaran tentang mendengar itu sedang sangat rapuh. Lebih pada waktu itu tahun 2007 itu ya. Saya pergi ke PKB, pentas di luar pang dagang banyak, lalu ke atas juga sama gitu. Kita kebetulan juga sama. Jadi grup musik ataupun pementas-pementas kesenian itu mau tidak mau mereka pakai speaker. Tapi kan teknologi tentang menguasai speaker itu belum sampai ke titik-titik yang bagus gitu kan. Kan bagi saya lebih baik jangan pakai speaker kalau bisa daripada pakai speaker menambah suara yang tidak bagus. Gitu. Hanya mengeraskan tapi kualitasnya tidak bagus. Makanya kalau saya di Bentara kan tidak pernah pakai speaker. Betul. Di Bentara. Kemudian ini kayaknya orang itu menonton tidak ada yang fokus mendengar gitu. Saya nggak paham ini orang datang ini mau apa sesungguhnya gitu kan. Nah, maka saya buat salju, kebetulan suaranya sangat kecil dia. Ting. Jadi saya mau hadirkan itu sebagai tawaran. Kalau Anda mau mendengar, belajarlah mendengar. Makanya suaranya kecil, bagaimana salju itu jatuh. Kan? Sama ketika persepsi saya mendengar salju itu, suaranya tidak ada suara gitu kan. Tapi kita berimajinasi mendengarkan gitu. Kan? Jadi kan itu juga persepsi. Tetapi bagaimana kita memotivasi diri itu kan penting. Oke, ini ada sebuah karya yang kontemporer kan. Kita tidak tahu siapa, tidak tahu maksudnya kan. Tapi kan kita bisa belajar dari itu. Bukan sekedar menghibur. Kita tahu tuh musik hiburan, ini musik kontemporer kan. Tetapi bagaimana kita memeditasi agar kemanfaatan kita di sana di ruang pertunjuk itu mempunyai makna. Jadi bagi saya inilah pentingnya kesadaran mendengar. Gitu. Ya, tidak sekedar sudak siu, tidak sekedar ikut-ikut kan. Tapi lebih menusuk ke dalam sebuah definisi apa idenya, apa tawarannya, sehingga kita sendiri dapat manfaat dari pertunjukan itu. Iya, betul. Wah, menarik ya sahabat Bentara. Jadi ada kata kunci terakhir yang diberikan oleh Beli Dewa Alit,
bahwa ini kita belajar mendengar lagi gitu kan. Jadi bagaimana musik itu dinikmati benar-benar sebagai musik yang didengar, bukan semata-mata hadir ke sana menonton tapi tidak memaknai atau tidak sampai pada apa pemaknaan dari karya yang ditampilkan itu. Nah, sahabat Bentara, kita akan mengobrol lebih jauh dengan Dede Walid masih soal gamelan salukat dan komposisi-komposisinya. Kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Jadi saya sendiri memang punya cita-cita tidak hanya menempatkan gamelan dalam konteks musik tradisional, tapi gamelan dan musik di mana dia hadir pada ruang-ruang kesetaraan. Bukan kita lagi bicara masalah musik sebagai aspek kolonial, tapi dia sudah bicara sebagai kesetaraan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.